yang membawa keberkahan untuk kita semua. Amin. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi wasilah Allah ridho pada kita, sehingga Allah berkenan untuk memperkenalkan sifat-sifatnya kepada kita, dan akhirnya kita bisa mengenal Allah. Amin. Dan semoga pertemuan ini menjadi wasilah kita dimudahkan semua urusan. Mudah-mudahan saya berdoa pada Allah, semua jamaah yang ikut dan istiqomah dalam kegiatan ikaf itu minimal ada 3 yang akan dirasakan. 1, bertambahnya harta. Yang kedua, bertambahnya nikmat rezeki. Dan yang ketiga, insya Allah bertambahnya kemudahan. Jadi hidupnya mudah. Itu yang saya harapkan. Doa kepada Allah agar panjenengan diberikan 3 hal: kemudahan dalam setiap urusan, hidupnya penuh kebahagiaan, rezekinya, hartanya nambah. Kalau 3 ini tidak ada, mari kita evaluasi. Karena rumusnya sebetulnya sudah pesan. Ya, maka izin apa yang saya sampaikan di tugas itu kita jalankan ya. Kalau memang nggak sempat di sini, di rumah, di masjid, tidak apa-apa. Yang penting 3 hal ini sebelum nikah jalankan. Sholat duhanya, istighfarnya, sama mendoakan. 3 ini untuk insya Allah istiqomah. Mari kita lihat adakah perubahan, insya Allah. Baik Bapak Ibu, kita mulai dengan suratul Fatihah, itu mungkin syarih al-Fatihah. Kita masih maqalah ke-13 seperti ini. Baik, saya ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Maqalah ke-13. Kaifa yushriku qalbu suwaril akwani muntabi'ata fi mir'ati am kaifa yarhalu ilallahi wa huwa mukabbalu bisahawati am kaifa yud'a ma'u ayyudkhula hadratallah wa huwa lam yatatahhar min bimabati ghafalati am kaifa yarzu ayyafhama daqa'iqal asrari wa huwa lam yanub min hafawati. Nah, kemarin kita sudah sampai kaifa yushriku qalbu suwaril akwani muntabi'atu fi mir'ati. Bagaimana mungkin kalbu akan bersinar sedangkan bayang-bayang dunia masih terpampang di cermin kita. Kita sampai ke sana kemarin ya. Jadi kalau kita ingin mengenal Allah, bayangan-bayangan dunia itu dihilangkan dari hati kita. Jadi yang ada hanya bayangan siapa? Allah saja. Bayangan itu apa? Lintasan pikiran. Kalau bahasa kitanya ngayal. Hayalan kita ini tidak ada dunia. Hayalan kita ini kebaikan. Bahkan hayalan kita aja penuh zikir. Nah, bagi majlis al-mustaghfirin ngayalnya apa? Istighfar. Di dalam pikiran cuma satu aja. Itu aja. Tidak ada yang lain. Jadi bataknya itu istighfar. Sudah enggak peduli dengan sikap orang lain kepada kita. Hanya kita fokus mana apa? Istighfar. Istri marah sama kita apa? Kita enggak terpengaruh. Artinya terus istighfar. Ngobrol sama teman, istri ngobrol, habis ngobrol. Yang asli istighfar siapa? Jiwanya. Bukan lisannya. Siapa? Jiwanya. Kalau dalam bahasa Jawanya yang bataknya. Kan suka batak ya? Kita kan diem tapi batak kan. Iya, kalau kayak gini ya. Nah, itu namanya batak. Sudah nggak ada kata-kata itu lagi dalam hidup. Adanya apa? Istighfar.
nggak ada yang lain. Ini amalan selanjutnya Bu ya. Kalau di sini memang wajib 1000 karena untuk melancarkan, untuk melayani bahasa, untuk membiasakan. Tapi kalau di luar itu istighfar. Batak kita itu cuma apa? Istighfar. Jaga Bu? Insya Allah ya. Insya Allah saya bertanggung jawab dengan segala hal yang akan terjadi pada panjenengan setelah panjenengan mengamali istighfar. Dan saya pun bertanggung jawab kepada panjenengan kaitannya. Iya, mau saya tarikin paknya. Iya. Ya. Jadi ibu-ibu, Bapak yang dirahmati Allah, di dalam hati kita sudah tidak ada lagi bayang-bayang dunia. Adanya bayang-bayang diri kita yang banyak dosa. Makanya istighfar terus. Betul Bu, kalau kita terus istighfar, itu semua kebuka. Kebuka apa? Dosanya. Aduh, susah kita itu. Sudah susah menghindar dari dosa kita. Ya. Makanya saya nggak punya dosa. Itu bagaimana nggak berdosa? Misalkan hari ini kita belum punya kapasitas kemampuan seperti orang lain, kan juga dosa itu. Dolim pada diri kita sendiri. Saya masih kayak begini ya. Itu juga dolim kan, istighfar. Terus banyak pokoknya. Kalau panjenengan berkenan membuka hati terus beristighfar tiap waktu, tiap saat, Masya Allah. Hasilnya apa Bu? Hasilnya bayangan-bayangan dalam diri kita hilang. Selain dunia inilah yang ada adalah Allah dan diri kita sendiri yang banyak dosa. Dan jaminannya adalah panjenengan 3 tadi. Apa? Ya. Oh, kalau tambah lagi ada 5. Diampuni dosanya, dimudahkan urusannya, ditambah hartanya, ditambah rezekinya, ditambah rasa damainya, dimudahkan urusannya. Ini banyak. Siapa mengamalkannya? Ya Allah, yang harinya. Jadi terus isi koma di hikam nanti. Kalau toh nyata kok nggak ada perubahan selama 40 hari, selama setahun nggak ada perubahan harta, perubahan kedamaian, perubahan. Kalau nggak ada perubahan, ayo kita evaluasi bareng-bareng. Bisa jadi ada yang salah. Yang salah bukan hikamnya, yang salah mungkin kita dalam menjalankannya. Nah, kalau betul, insya Allah. Mungkin nggak banyak uangnya, tapi ada aja. Nggak pernah namanya dompetnya kosong, isi terus. Entah isinya 100 rupiah. Pokoknya isi terus, ya serius. Ya, karena bersyukur terus. Ya, betul lah, nggak pernah kosong. Ada aja dompetnya. Penting cukup beli almas ya Bu. Ya gitu, insyaallah. Nah kemarin ini doanya 12, sifatnya dari Bu. Khusus di waktu duha. Khusus di waktu. Monggo mau ada kajian kan hari Senin. Setiap hari Senin tidak ada kajian. Selasa, Rabu, Kamis tetap duhanya 8. Sifatnya berapa? 1000. Karena insya Allah ibu-ibu saya anggap sudah masuk ke jamaah Al-Mustaqbil. Al-Mustaqbil itu orang-orang yang beristighfar. Dan kita mau memakai jalannya ini untuk ketemu Allah. Apa? Sampai kapan? Sampai Allah temukan. Baru saya ganti pikirnya. Khusus duha. Setelah itu nggak usah dihitung. Setelah duha nggak usah. Habis sholat duha kan itu istighfar. Cuma yang istighfar jiwanya. Jangan yang masak, istighfar. Ngobrol sama orang, selesai ngobrol istighfar. Terus nggak boleh. Hah? Habis subuh boleh, tapi nanti duha istighfar lagi. Kenapa duha? Ada rumusnya. Rumusnya waktu duha ya. Nanti setelah selesai saya stop sudah. Pun sabun Bu, sekarang nggak usah istighfar tiap waktu duha. Intinya istighfar tiap waktu. Sementara ini, monggo tiap duha sampai nanti hatinya lanyah. Dari waktu suruh itu berarti ya sekarang jam 6 udah ya? Sudah ya, 6 kurang 4 itu Ibu udah boleh.
Ya, karena ibu sibuk misalkan, udah. Atau juga sampai jam 11 masih boleh. Setengah 11 masih boleh. Karena sibuk terus waktunya punya setengah 11 sampun, tidak apa-apa, setengah 11 mulai melaksanakan sholat. Atau nggih. Namun tiap waktu, tiap saat jangan sampai lepas dari istighfar. Jagat Bu? Insyaallah nggih. Bismillah. Sudah saya ijazahkan kemarin. Amalannya adalah istighfar. Gimana saya nggak sempat doa? Nggak apa-apa, nggak sempat doa. Istighfar aja. Dalilnya udah jelas. Ibu cari-cari dalilnya banyak karena istighfar. Ya. Maunya aja. Makanya kita coba bareng-bareng. Insya Allah. Kita akan bersama-sama bareng-bareng ikhtiar untuk bertemu Allah lewat jalannya istighfar. Kenapa lewat jalan istighfar? Karena kita dosanya banyak banget. Wal. Ya kita bisa. Insya Allah. Oke. Kita lanjut Ibu ya. Sekarang yang kedua. Ya, di pasal kedua. Apa pasal kedua itu? Di pasal kedua Bapak Ibu lihat kaifa yarhalu ilallahi wa huwa mukabbalu bisahawati. Bagaimana mungkin akan pergi menyongsong ilahi sedangkan ia masih terbelenggu oleh nafsunya. Masih terbelenggu oleh apa? Jadi bagaimana kita bisa menyongsong ilahi? Maksudnya menyongsong itu bagaimana? Bagaimana kita bisa bertemu ilahi, bertemu Allah? Bagaimana kita bisa bertemu Allah? Bagaimana kita bisa dekat dengan Allah sedangkan di dalam diri kita masih ada apa? Nafsu. Nafsu ada, tapi kalau terbelenggu nafsu itu namanya nafsu menguasai kita. Nafsu nggak boleh hilang Ibu, karena kita manusia. Ya. Jadi tetap ada nafsu yang kita miliki ini, namun yang tidak boleh terbelenggu oleh nafsu. Saat kita masih terbelenggu oleh nafsu, belum bisa kita ini mendekat kepada Allah. Ini amalannya nanti Ibu ya. Karena amalan kita baru fokus ke yang pertama istighfar. Nafsu sudah kita bahas dulu, ada 4 nafsu itu ya. Satu apa? Bahimiyah, subuhiyah, terus syaitaniyah sama rabbaniyah. 4 ya. Sudah pernah kan kita sampaikan? Sudah. Jadi sudah lupa? Oh ya. Apa-apa kalau sudah lupa. Wajar manusia. Wajar. Ya. Nah, jadi Ibu yang dirahmati Allah, tidaklah kita ini hatinya akan dekat dengan Allah, tidaklah hatinya akan tenang, tidaklah hatinya akan damai kalau hatinya masih terbelenggu oleh nafsu. Padahal ketenangan hati itu kunci segala hati. Kunci hidup. Artinya apa? Bahkan Allah sampaikannya begitu ya, ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Tenang, jiwa yang tenang itu apa? Dipanggil oleh Allah untuk menjadi hamba. Masya Allah. Ini yang keberapa ini? Yang pertama. Jadi tidak akan baik hati kita, tidak akan tenang hati kita jika hati kita ini masih terbelenggu oleh syahwat, oleh nafsu. Nah, ikhtiarkan kita bisa hilangkan nafsu-nafsu yang ada dalam diri kita. Ya. Jadi hati kita ini selalu ada dalam keraguan, Bapak Ibu. Hati kita ini ada dalam syak. Sering ragu, Bu? Sering. Nah, keraguan itulah namanya kita terbelenggu oleh nafsu. Pernah khawatir? Pernah apa sering? Wajah-wajah sering. Saya ulangi ya. Kondisi hati kita ini selalu ada dalam apa Pak? Ibu? Syak.
keraguan-raguan, dan ketidakjelasan. Kalau bahasa Jawanya ora cetok, jangan tak cetok, nah gitu ya. Kalau orang tua kita bilang gitu kan, tak cetok. Ora cetok, hati kita ragu, hati kita dalam keraguan. Dalam hal apa? Contoh misalkan Bapak Ibu acungkan tangan yang yakin akan mati, ada? Yakin? Nah, yakin kan? Keyakinan kita ini mati, tapi tidak pernah kita ini takut dengan kematian. Ya. Perilaku kita ini seakan-akan bahwa bahkan kita ini nggak akan pernah mati. Nah, ini namanya terbelenggu. Atau sama. Bapak Ibu yakin nggak kalau orang bersedekah itu tidak pernah akan miskin? Yakin? Yakin. Sekarang kalau bapak-bapak ke uang rolok itu ngasihnya berapa Pak? Kalau Jumatan? 10.000, 5.000, apa 1.000? 5.000 lah. Kalau ke mall kira-kira bawa uang 5.000 aman tidak? Ada. Minimal 100 ya. Aneh ya. Padahal mah yang bikin miskin. Tapi ke apa sedekah itu ya apa ada. Nah kalau kita yakin bahwa orang yang bersedekah tidak akan pernah miskin, seharusnya kita nggak ragu dengan sedekah. Betul? Sedekahnya sedekah mawon, nggak usah dipikir. Dan insya Allah nggak pernah akan. Sama umroh haji begitu. Orang yang umroh dan haji nggak bakalan pulang-pulang miskin, nggak bakalan. Umroh haji itu pasti pulang-pulang berkah kaya insya Allah. Tapi banyak orang yang ragu untuk umroh dan haji. Nah, ya, nah kira-kira begitu. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada hal yang di dalam hati kita yang harus kita hilangkan, yaitu keraguan-raguan. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi. Jika kamu masih raib, berarti itu apa? Ragu. Mimma nazzalna, dengan apa-apa yang diturunkan oleh kami kepada siapa? Rasulullah Muhammad SAW. Fa'tu, maka bikinlah bisyuratin, satu surat min mislihi, seperti ini. Wad'u syuhada, dan ajaklah orang-orang yang akan melindungimu, yang akan menyaksikanmu. In kuntum shadiqin, ya kamu termasuk orang-orang yang benar. Tapi karena manusia itu pasti tidak bisa. Fa ilam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun. Kalau kamu tidak mampu, dan pasti kamu tidak akan mampu, fattaqun, maka takutlah dengan api neraka. Wa quduhan nas wal hijarah, yang apa itu bahan bakarnya itu dari manusia dan batu. Masya Allah. Manusia dan batu bata. Artinya orang-orang yang ragu itu ya itulah kira-kira nanti nasibnya hanya jadi bahan bakar. Maka jangan ragu. Apa yang membuat kita ragu? Tadi terbelenggu oleh nafsu. Nah, baik. Ibu bapak yang dirahmati Allah, ada yunqaimul yakin. Keyakinan itu akan berdiri fi arba'ah, dalam 4. Jadi ada 4 keyakinan yang harus kita miliki. Berapa Bu? 4. Ini butuh dan wajib kita miliki. Amalan hati Bu ya, dicatat ya. Karena hikam memang banyak amalan, jadi Bapak Ibu harus siap-siap ngamal. Oke. Amal-amalan yungkimul yakin, berdiri keyakinan itu fi arba'atin, dalam 4 hal. Ya. Apa saja? Yang pertama ada al-yaqinu bit tauhid, keyakinan dengan tauhid, ya. Yakin pada tauhid. Tauhid itu apa? Mengesahkan Allah atau menyatu dengan Allah. Mengesah dengan Allah. Bisa mengesahkan Allah atau mengesah dengan Allah. Mana yang benar, Pak? Mengesahkan Allah atau menyatu dengan Allah? Menyatu. Nah, yang mana aja terserah ya.
Kalau sekarang mengesahkan Allah benar, kalau dengan menganggap beresah dengan Allah juga benar, sesuai dengan pemahamannya. Mengesahkan Allah. Bitauhid. Apa di sini yang disebut dengan keyakinan pada tauhid ini? Bahwa kita tidak melihat sesuatu kecuali semuanya dari Allah. Yang menghadirkan sebab itu hanya siapa? Allah. Jadi orang yang bertauhid itu yakin bahwa semuanya itu dari Allah. Minallah ilallah. Dari Allah untuk Allah. Kalau rumusnya Ustaz Yusuf Mansur dulu, Allah dulu, Allah lagi, Allah. Itu namanya al-yaqinu bitauhid. Keyakinan bahwa semua yang terjadi karena Allah. Nanti di hikam di makalah selanjutnya akan ketemu. Saya tidak akan sampaikan sekarang. Kalau sekarang agak tidak bingung ya. Nyambung. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, artinya kalau kita ini di dalam hati kita ada keyakinan bahwa semua ini hanyalah karena Allah, tidak ada sesuatu kecuali karena Allah yang mengadakan, maka insya Allah sak itu hilang. Keraguan itu apa? Hilang. Jadi kalau ibu-ibu punya suami, kalau suaminya itu tidak sesuai keinginan kita, itu kira-kira bagaimana? Dari Allah. Kalau dari Allah gimana? Terima bukan? Terima. Sekarang keadaan sekarang kok hutangnya banyak, kira-kira bagaimana? Dari siapa? Allah. Pertanyaan kenapa Allah menyuruh saya hutang banyak? Pasti untuk dibayar. Ya? Ya kan? Pasti untuk dibayar. Mampu nggak membayarnya? Mampu. Kenapa mampu? Ditakdirkan kita punya hutang. Maka tenang dalam berhutangnya, nggak usah khawatir, nggak bisa bayar. Kenapa saya ditipu sampai ratusan juta? Ditakdirkan Allah. Kenapa tidak gagal? Karena kamu mampu. Mampu apa? Menyelesaikannya, menghadapi. Kadang kita ini suka syak. Saat dikasih oleh Allah musibah, kita mengatakan saya mampu nggak itu. Cirinya apa? Ngeluh. Cirinya apa? Nangis. Cirinya apa? Kesel. Cirinya apa? Nyalahin orang lain. Kemarin hari Jumat ada ibu-ibu yang konsultasi. Sudah bawa tisu banyak. Serius mau nangis? Sudah bawa tisu. Ya, urusannya gini, Ustaz. Apa? Ini salah siapa? Salah saya apa salah suami? Memang kenapa? Detik. Intinya suaminya nikah. Mau nangis. Jangan dulu nangis. Ibu kenapa begitu? Detik. Nah, kalau saya bertanggung jawab, saya nangis. Nggak jadi nangis loh. Oh iya, berarti saya tanggung jawab. Iya. Sekarang hanya dua. Ibu mau lanjut atau berhenti? Masih lanjut. Kalau lanjut nggak usah nangis. Terus gimana? Hati suami punya siapa? Allah. Kenapa ini terjadi kepada ibu? Karena Allah takdirkan. Kira-kira Allah, ibu mampu nggak? Saya yakin mampu. Tidak semua wanita mampu. Kecuali yang ditakdirkan. Hanya ibu ini nggak jadi nangis bisa. Terus gimana? Udah jalan. Hati suami bukan punya siapa? Allah. Tapi, nah kalau masih tapi, berarti kita masih ragu. Ya, kalau ada tapinya masih ragu. Kalau ragu gimana? Kalau ragu ya udah, kita berada dalam keraguan itu. Ibu apa makna waquduhan nasul hijab itu maknanya apa? Maksudnya Bapak Ibu, yang sering kepanasan itu siapa? Batu kan? Oleh matahari itu. Kerjaan batu kan di luar. Maka sering kepanasan. Nah, manusia pun juga sering kepanasan. Oleh apa? Oleh matahari yang ada dalam dirinya. Kenapa? Karena dia tidak mau menerima. Apa? Ya kehendak Allah. Ya Bu ya? Kalau ada yang serupa masalahnya, terima. Terus gimana? Insya Allah mampu. Gak saya lanjut karena ini kan rahasia beliau ya. Cuma kan untuk pengajian saya sampaikan sedikit.
Setuju Bu? Kalau kita yakin di tauhid nggak ada kata tapi. Terima. Assalamualaikum. Ya. Ibu yang punya utang banyak, terima. Utang itu untuk apa Bu? Dibayar, mampu nggak bayarnya? Mampu. Karena siapa? Kata Allah. Kapan? Allah bisa wow. Yang penting mampu dulu. Iya. Lo coba bayangkan, udah punya utang nggak yakin bisa bayar, kan repot. Itu namanya waquduhan nas wal hijarah, berada dalam panggangan api panas itu. Iya, capek hidupnya. Betul? Malah nyalahin banyak orang. Kenapa aku ditipu orang? Selalu ditipu. Waduh, nasib. Kan jadi capek kan? Iya, jadi stres. Jadi stres, udah makan nggak, jadi susah makannya. Ya, oh malah kolesterol naik, asam urat naik. Waduh, banyak kan tersiksa kita oleh neraka kita sendiri. Betul? Jadi al-yakin bital itu udah kita terima dan kita mengatakan mampu. Dah. Gak usah mikir bagaimananya. Mampu kata siapa? Kata Allah. Kenapa? Ini buktinya Allah ngasih takdir ini ke saya, berarti mampu. Terus buktikan saja. Pasti mampu. Buat. Gak usah khawatir. Kalau ada kata-kata tapi itu berarti kita masih terbelenggu oleh nafsu. Kenapa nafsu belenggu? Ada fisika. Dari siapa? Setan. Setan itu di mana adanya Bu? Pengen tahu wajahnya setan? Udah tahu caranya ya? Udah tahu. Tapi nggak usah deh, kasih tahu lagi. Jadi saya yakinkan dulu Bapak Ibu ya. Jadi yang disebut al-yakinu bitauhid itu kita yakin dari ujung atas sampai ujung bawah punya Allah, kanan kiri punya Allah. Semua yang terjadi atas takdir Allah. Karena semua yang terjadi pada atas takdir Allah, maka kita akan tahu bahwa semua yang terjadi itu atas izin Allah. Pemberian dari Allah. Ingat Allah punya sifat apa? Rahman, pemberi, Rahim, penyayang. Kalau begitu pemberian Allah itu karena penyayang pasti pemberiannya yang terbaik. Karena itu kita yakin bahwa apapun yang terjadi pada kita saat ini pasti yang terbaik. Udah. Tenang. Jadi hidupnya nggak gurung-gusuh, nggak ngeluh, nggak nyalahin banyak orang. Fokusnya satu, istighfar aja. Satu. Itu ciri-ciri al-mustaghfirin begitu. Nggak pernah mikir yang lain. Mikirnya cuma satu, istighfar. Isinya cemberut itu, cuek aja. Bukan cuek ya, artinya dari istighfar. Ini salah saya, kita salah istighfar. Gitu. Jadi ketika isi baikan, kita tetap baik kalau kita nggak punya kesalahan sama istri, dan kita juga nggak punya rasa benci sama istri. Pernah saya sampaikan ada 3 orang yang tidak boleh kita benci, pernah? Sudah belum? Belum. Masa belum? Serius? Jadi karena keyakinan di tauhid ini tidak boleh kita benci dengan 3 kelompok. Insya Allah berkah. Dan sebaliknya kalau dengan benci dengan 3 kelompok hilang lapisan keberkahan. Kenapa kita harus berisifat kepada Allah dan kita mengiktikadkan diri kita menjadi jamaah al-mustaghfirin yang beristighfar? Kenapa? Agar kita ini berkah. Dan agar kita paham bahwa ternyata kita ini sering benci kepada 3 kelompok ini. Mohon izin saya haramkan 3 kebencian ini kepada 3 kelompok ini untuk saya sendiri. Nah, Bapak Ibu mau menjalankan silakan. Kenapa? Karena rumusnya kalau panjenengan benci dengan 3 kelompok ini, saya yakin panjenengan akan hilang keberkahan. Hartanya banyak tapi kering. Tahajud tiap hari tapi hatinya punya dengki. Kalau saya hatam sepekan sekali tapi masih ngomongin orang, nggak cocok. Baca Qurannya nggak berkah. Pasti ada masalah dengan 3 itu. Maksudnya kalau kita udah sering hatam Quran, sering pikir, udah malas kita ngomongin orang lain. Ya. Nah, apa yang 3 ini yang kita boleh benci? 3. Satu adalah keluarga. Oke. Tidak boleh benci kepada keluarga. Siapa keluarga itu? Suami, istri, ayah, ibu, mertua, anak. Itu keluarga. Nggak boleh benci dengan 3 ini, dengan keluarga ini.
Suami nggak boleh benci sama istri nggak boleh benci sama suami, anak nggak boleh benci sama ayah, anak nggak boleh benci sama mertua. Nggak boleh, nggak boleh. Seperti apapun mertua kita, nggak boleh. Serius, nggak boleh. Ya, itu ya, keluarga ini ya. Anak, istri, suami, ayah, ibu, mertua, itu nggak boleh. Yang kedua yang nggak boleh benci itu adalah kerabat. Siapa kerabat itu? Adik, kakak, paman, pak de, bule, apa lagi? Intinya yang saudara. Ya, yang intinya yang sekeluarga lah. Itu kerabat. Nggak boleh kita benci kepada mereka. Kita benci sama kakak, tuh hilang keberkahan. Perasaan saya ini aktivitasnya banyak, kerjanya banyak, kau masih kayak gitu terus, pasti ada itu. Yang ketiga, tetangga. Gak boleh benci sama siapa bu? Tiga ini, keluarga, kerabat, tetangga ini sumber nganyel ke. Betul nggak? Betul kan? Sumber kalau kita mau marah itu nganyel itu ada tiga orang. Kalau nggak dari istri ya dari suami. Kalau nggak dari suami ya dari anak, dari orang tua, dari mertua. Terkadang ini memang nganyel ke. Dan akhirnya kita tergoda untuk benci. Nah saat benci itulah kita akan ketemu dengan hilang keberkahan. Nggak boleh benci sama keluarga, sama suami, nggak boleh. Suami kok lulat lelet tuh lulat ya. Ya, rega. Jangan suamiku, suami dalam hati ada kesel. Nggak boleh. Sepinter apapun kita hilang. Apalagi sama suami. Aduh istriku, aduh ini otaknya disimpan di mana? Orang mau dengar nih gila. Jangan istriku. Dan kita kesel. Kalau janjiannya ketawa sih nggak mau, kesel. Oh, itu hilang berkahnya. Sepintar apapun bapak. Kenapa? Mereka juga diri kita sendiri. Ya, mereka itu siapa? Diri kita sendiri. Marah sama mereka sama dengan memarahi diri kita sendiri. Benci sama mereka sama kita membenci diri kita sendiri. Anak sama. Anakku itu jahat. Aduh. Ya ampun, astagfirullah. Udah berapa kali tuh? 5 keluar semua. Ampun, astagfirullah, piye, can, aduh, ada 5, 6, 7 malah. Tambah lagi. Sama siapa? Anak sendiri. Hilang berkahnya pun, insyaallah. Marahi anak itu gak boleh. Saat kita marahi anak, saya sarankan ibu marahi anak itu saat ibu tidak marah. Iya, jadi saat marah kalau saya marah, anak dia istighfar banyak. Nah, saat udah gak marah, datang anak. Ibu marah. Anak kamu sudah gini main HP, ya? HP yang saya input. HP-nya ibu ambil. Itu ibu baru dibawa. Kalau ibu saat marah, anak takut bukan baru dibawa. Kenapa? Setannya muncul. Ya kan? Ibu kalau ingin tahu wajah ibu sedang marah itu gak enak dipandang. Betul nggak? Secantik apapun ibu saat marah nggak kelihatan cantik. Betul nggak? Pas ibu marah pandang cantik ya? Enggak boleh. Enggak. Jadi gimana? Marahlah kepada anak saat ibu sedang tidak marah. Karena marahnya kepada anak saat tidak marah namanya mendidik. Kalau anaknya mama itu nggak berkenan kayak begitu, bolehkah HP-nya diambil mama itu? Ya, 3 hari. Oke. Kamu sudah melanggar aturan mama, oke? Ya, tapi kalau panjenengan marah, biasanya akhirnya anak disuruh menolak. Di belakang melawan. Betul. Anak secara psikologis akan mengetahui si mama ini marah, atau si mama ini emosi, atau si mama ini mendidik. Sholat. Itu lagi mah. Tapi bangun nih, ya, gendong. Nah, soleh kok masa gak sholat.
Ya, setuju Bu? Nah, jadi hilangkan kebencian haram bukan ya? Gak boleh benci sama keluarga. Ya. Yang pertama, yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang nggak boleh yang kedua adalah kerabat. Tuh, kerabat itu sumber nganyel kayak tenang. Betul nggak? Di keluarga dimanapun, di kampung, kalau saya lihat di kampung ya, beberapa kampung di kota mungkin juga sama. Itu yang berantem itu kakak adik biasanya. Betul nggak? Adik masalah dengan kakak, sampai adiknya nangis, nanti disakiti sama kakaknya. Bahkan ada yang berani nyalahi apa? Dukun ke adiknya, dukun ke kakaknya, sampai berani kayak begitu. Luar biasa. Nah, kalau udah kayak gitu udah hilang berkahnya udah. Sekaya apapun panjenengan kalau udah kayak gitu udah gak berkah. Serius. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya melihatnya langsung ilmu laku ya. Ilmu titen ya. Ilmu titen. Jadi masih kerabat. Si beliau pengusaha kawan. Saya sebutin ya. Si adiknya ini berarti adik lah. Adik jauh ya. Si adiknya ini kaya raya. Beliau polisi. Carinya apa? Kaya raya, maju, tiba-tiba kena masalah. Ya, karena masalah akhirnya drop. Utang 1,5 miliar dan dikejar sama juga yang nyala itu ya. Ini kerabat sih juga. Harusnya di penjara. Wah, ini yang awalnya nggak tahu jadi tahu senang. Malah diojok-ojok. Diojok-ojok. Ayo kita cari di mana orangnya, malah gitu. Padahal ini kerabat, bahkan datang ke rumah sambil pakai pakaian polisi, mengadakan, yang memalukan keluarga, kayak begitu. Wah, sampai ini besar gitu ya. Kan yang gitu sakit aja, nangis ya, nangis. Dan beliau yang begitu tuh yang sedang jatuh itu datang ke saya terus konsultasi. Saya sodorin kertas ditulis mawar 10 dosa besar apa saja. Oke. Oh, ketahuan gitu. Insyaallah. Sampai nangis tuh. Nah, saya kita berdua suami etis nggak boleh. Asik kita berdua. Sekarang Pak, balik sekarang. Tanahnya nambah luas, rumahnya kembali, usahanya kembali. Tadi yang dalam kondisi sedang sakit menar itu, Masya Allah, tanah habis, rumah habis. Ini yang disebut nggak boleh benci sama Tuhan. Ilmu titen Pak. Kalau saya mengharamkan seperti apapun buruknya kerabat itu, yang ada apa? Doakan. Setuju? Kayak menjiwai sekali. Benci sama kerabat ada? Enggak ya? Insya Allah jangan ya Bu ya. Harus bersih kita. Yang ketiga tetangga. Nah ini sebenarnya kayak yang ketiga tetangga. Betul enggak? Dan biasanya ini kita kebablasan, artinya kita benci gitu. Terkadang kita dicurhatin sama Pak Ibu Ketua PKK, Bobo, kenapa ini si ibu ini nggak mau bayar uang meja, ini gimana ini? Orangnya kok kayak gini nggak jelas. Tetangga itu kan harus taat aturan. Kita kan dengar, ikut kesel kita. Iya ya, iso ya. Gitu. Repot kita. Hilang keberkahan. Ketiga ini hati-hati ya Bu ya. Al-yakinu bitauhid, diantaranya kita bahwa yang bikin orang itu marah, bikin kita ngeselnya bukan beliau, tapi memang takdir Allah. Gitu ya Bu ya. Sehingga kita nggak boleh marah sama suami yang nganyel nggak boleh marah. Sama istri yang aduh, setiap hari bikinnya ini kesel, itu nggak boleh. Kenapa? Karena ini bagian dari takdir Allah pada kita, dan beliau itu utusan yang harus kita sikapi. Utusan itu harus disikapi dengan baik, jangan didustakan utusan itu. Di dalam Quran nggak boleh mendustakan siapa?
utusan. Nah, mereka utusan yang datang pada kita, sikapi dengan sikap terbaik, dengan bersabar. Tidak boleh. Setuju? Dan saya yakin ketika ibu-ibu, bapak-bapak tahu ilmunya, diuji. Siapa yang nanya lagi? Ya, tiga ini. Ya, siap-siap aja ya. Kalau nggak suami ya istri, ya anak, ya kerabat, ya Bu ya. Lapang, hilangin. Insya Allah kalau bisa. Insya Allah. Al yakinu bitauhid. Tadi Bu. Sekarang yang kedua,